Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai angin matahari melalui penelusuran sejarah perkembangan gagasan yang latar belakangi lahirnya konsep tersebut. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana pemahaman tentang ruang antariksa berkembang dari masa ke masa, mulai dari gagasan-gagasan filsafat alam pada zaman kuno hingga lahirnya teori-teori fisika modern yang menjelaskan angin matahari sebagai aliran plasma yang dipancarkan secara terus-menerus oleh matahari. Melalui penelusuran sejarah tersebut, akan terlihat bagaimana setiap gagasan muncul sebagai upaya untuk menjelaskan fenomena yang diketahui pada zamannya, kemudian mengalami penyempurnaan atau digantikan oleh teori baru seiring berkembangnya pengamatan, eksperimen, dan pemahaman fisika. Dengan demikian, konsep angin matahari dapat dipahami tidak hanya sebagai hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi pemikiran ilmiah mengenai lingkungan antariksa. Matahari tidak hanya memancarkan radiasi elektromagnet, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, tetapi juga secara terus-menerus melepaskan sekitar 1 juta ton hidrogen ke ruang antariksa setiap detik. Meskipun terdengar sangat besar, jumlah tersebut sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan massa matahari maupun energi yang dipancarkannya setiap detik. Oleh karena itu, dalam skala astronomi, angin matahari hanya membawa sebagian kecil dari total energi yang dipancarkan matahari. Dibandingkan dengan berbagai fenomena astrofisika yang paling eksplosif, seperti supernova dan semburan sinar gamma, angin matahari merupakan fenomena yang jauh lebih tenang. Meskipun demikian, pengaruhnya terhadap lingkungan antariksa sangat besar. Aliran plasma ini membentuk sebuah gelembung plasma supersonik raksasa, yang dikenal sebagai heliosfer. Gelembung tersebut menyelimuti seluruh tata surya dan menjadi batas pertama yang memisahkan pengaruh matahari dari medium antar bintang. Selain itu, angin matahari juga membawa berbagai gangguan yang memicu cuaca antariksa dan dapat memengaruhi satelit, sistem navigasi, komunikasi radio, jaringan listrik, serta berbagai teknologi yang digunakan dalam kehidupan modern. Pembahasan ini mencakup 2 pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama mengulas secara ringkas perkembangan historis gagasan, dan pengamatan yang menjadi dasar terbentuknya pemahaman modern mengenai angin matahari. Sedangkan pokok bahasan kedua, berkaitan dengan sifat-sifat utama matahari, dan angin yang dipancarkannya, disertai dengan interpretasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar fisika. Untuk memahami pembahasan tersebut, diperlukan sejumlah konsep dasar fisika plasma, yang akan diperkenalkan dan dibahas selanjutnya. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha memahami hakikat ruang yang membentang di antara matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang. Meskipun tampak kosong, ruang tersebut memungkinkan cahaya matahari mencapai bumi, sementara benda-benda langit bergerak secara teratur mengikuti pola yang dapat diamati. Pengamatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah ruang antariksa benar-benar hampa, ataukah terdapat sesuatu yang mengisinya? Selama lebih dari 2000 tahun, berbagai jawaban diajukan untuk menjelaskan persoalan tersebut. Sebagian lahir dari penalaran filsafat, sedangkan sebagian lainnya berkembang melalui pengamatan astronomi dan teori fisika. Perjalanan panjang inilah, yang pada akhirnya, mengantarkan pada pemahaman modern mengenai plasma dan angin matahari. Salah satu penjelasan paling awal dikemukakan oleh Aristoteles pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pada masa itu, teleskop belum ditemukan, sehingga pengetahuan mengenai alam semesta sepenuhnya diperoleh melalui pengamatan langsung. Aristoteles memperhatikan perbedaan yang mencolok antara dunia di bumi dan dunia di langit. Di bumi, segala sesuatu terus mengalami perubahan. Tumbuhan tumbuh lalu mati, logam berkarat, batuan melapuk, dan makhluk hidup lahir, kemudian mati. Sebaliknya, langit memperlihatkan keteraturan yang luar biasa. Matahari terbit dan terbenam secara teratur, bulan mengalami siklus fase yang berulang, planet-planet bergerak mengikuti lintasan yang tetap, dan rasi bintang hampir tidak berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengamatan tersebut, Aristoteles menyimpulkan bahwa benda-benda langit tidak mungkin tersusun atas materi yang sama dengan benda-benda di bumi. Menurut Aristoteles, seluruh benda di bumi tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api. Setiap unsur memiliki gerak alaminya sendiri. Tanah dan air bergerak menuju pusat bumi, sedangkan udara dan api bergerak ke arah sebaliknya. Akan tetapi, gerak tersebut tidak mampu menjelaskan keteraturan benda-benda langit yang selalu bergerak melingkar. Oleh karena itu, Aristoteles beranggapan bahwa langit harus tersusun atas unsur yang berbeda dari materi di bumi. Untuk menjelaskan perbedaan tersebut, Aristoteles memperkenalkan unsur kelima yang disebut ether, yang dalam tradisi Latin dikenal sebagai quinta essentia, atau esensi kelima. Berbeda dengan 4 unsur di bumi, ether dianggap bersifat sempurna, tidak mengalami kelahiran maupun kehancuran, tidak berubah, dan tidak rusak.
Unsur ini juga diyakini memiliki gerak alami berupa gerak melingkar yang berlangsung tanpa awal maupun akhir. Dalam filsafat Yunani, lingkaran dipandang sebagai bentuk yang paling sempurna, sehingga dianggap paling sesuai untuk menggambarkan gerak benda-benda langit. Berdasarkan gagasan tersebut, seluruh langit diyakini tersusun atas eter, sehingga mampu bergerak secara teratur dan abadi. Konsep quintaessentia tidak lahir dari mitologi, melainkan dari penalaran filosofis, yang dipengaruhi oleh pandangan Plato mengenai kesempurnaan alam semesta. Dalam kerangka pemikiran tersebut, langit dipandang sebagai wilayah yang sempurna dan tidak berubah, sedangkan bumi merupakan dunia yang terus mengalami perubahan. Karena sesuai dengan pengamatan pada masa itu, konsep quintaessentia diterima secara luas dan mendominasi pemikiran mengenai alam semesta selama hampir 2000 tahun. Pengaruh konsep quintaessentia terhadap perkembangan astronomi sangat besar. Model geosentris dikembangkan menggunakan lingkaran-lingkaran tambahan atau episikel, agar gerak planet tetap dapat dijelaskan sebagai kombinasi gerak melingkar yang sempurna. Kemunculan komet, nova, dan supernova pada awalnya juga sulit diterima, karena menunjukkan bahwa langit ternyata dapat mengalami perubahan. Pandangan tersebut mulai ditinggalkan setelah berkembangnya astronomi modern. Pengamatan menggunakan teleskop memperlihatkan bahwa permukaan bulan dipenuhi kawah dan pegunungan, matahari memiliki bintik yang berubah dari waktu ke waktu, serta berbagai fenomena langit lainnya menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih dinamis daripada yang dibayangkan Aristoteles. Sekitar 1 abad setelah Aristoteles, berkembang aliran filsafat Stoa atau Stoicisme, yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Berbeda dengan Aristoteles yang memandang langit dan bumi tersusun atas materi yang berbeda, para filsuf Stoa beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan satu kesatuan yang diatur oleh hukum alam yang sama. Tidak ada pemisahan yang tegas antara dunia di langit dan dunia di bumi. Seluruh bagian alam semesta saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Untuk menjelaskan keteraturan tersebut, para filsuf Stoa memperkenalkan konsep pneuma, yang dalam bahasa Yunani berarti napas, hembusan, atau roh. Namun, pneuma bukan sekadar udara yang dihirup, melainkan zat halus yang diyakini meresapi seluruh alam semesta, memberikan bentuk pada materi, sekaligus menjadi sumber keteraturan dan kehidupan. Dengan demikian, pneuma dipandang sebagai prinsip aktif yang menghubungkan seluruh bagian alam. Dalam filsafat Stoa, pneuma diyakini hadir di seluruh alam, tetapi dengan tingkat keberadaan yang berbeda. Pada benda mati, pneuma mempertahankan bentuk dan strukturnya. Pada tumbuhan, pneuma memungkinkan pertumbuhan. Pada hewan, pneuma menjadi sumber gerak dan kehidupan. Pada manusia, pneuma mencapai tingkat tertinggi sebagai logos, yaitu akal yang memungkinkan manusia berpikir dan bernalar. Konsep pneuma memberikan cara pandang baru mengenai ruang antariksa. Jika Aristoteles menganggap langit tersusun atas quintaessentia, filsafat Stoa memandang bahwa seluruh alam semesta dipenuhi oleh pneuma yang menghubungkan semua benda langit dan makhluk hidup dalam satu sistem yang terpadu. Meskipun tidak didasarkan pada pengamatan ilmiah, gagasan mengenai adanya medium yang memenuhi ruang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan filsafat alam selama berabad-abad. Dalam dunia kedokteran Yunani dan Romawi, pneuma bahkan dipandang sebagai napas kehidupan yang mengalir di dalam tubuh. Seiring berkembangnya metode ilmiah, konsep pneuma tidak lagi mampu menjelaskan berbagai fenomena alam yang terungkap melalui pengamatan dan eksperimen. Gagasan mengenai zat halus yang menghubungkan seluruh alam semesta secara bertahap ditinggalkan dan digantikan oleh teori-teori fisika yang dapat diuji secara kuantitatif. Meskipun demikian, pneuma tetap memiliki arti penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena menunjukkan bahwa sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, manusia telah berusaha memahami bahwa ruang antariksa mungkin tidak benar-benar kosong. Memasuki abad ke-17, revolusi ilmiah mengubah cara manusia mempelajari alam semesta. Berbagai fenomena tidak lagi dijelaskan semata-mata melalui penalaran filosofis, tetapi mulai dicari penyebab mekanis yang dapat diterangkan secara rasional. Salah satu persoalan utama pada masa itu adalah bagaimana matahari dan planet-planet dapat bergerak secara teratur. Karena konsep gravitasi universal belum dikenal, René Descartes mengembangkan suatu model mekanistik yang dikenal sebagai teori pusaran langit, atau dikenal sebagai teori vortex. Menurut Descartes, ruang antariksa dipenuhi oleh materi yang sangat halus dan tidak kasat mata. Materi tersebut terus bergerak membentuk pusaran-pusaran raksasa yang mengelilingi setiap benda langit. Matahari berada di pusat salah satu pusaran, sedangkan planet-planet bergerak mengelilinginya karena terbawa aliran materi yang berputar, sebagaimana dedaunan yang hanyut mengikuti arus sungai. Dalam pandangan ini, planet tidak memerlukan gaya tarik untuk mempertahankan orbitnya. Seluruh gerak dijelaskan sebagai akibat dari pusaran materi yang memenuhi ruang antariksa.
Teori pusaran Descartes merupakan salah satu upaya awal untuk menjelaskan gerak benda langit menggunakan prinsip-prinsip mekanika. Berbeda dengan konsep quintessentia maupun Newma yang berlandaskan filsafat, teori ini berusaha memberikan penjelasan fisik mengenai penyebab gerak planet. Selama beberapa dekade, teori pusaran menjadi salah satu model kosmologi yang banyak dibahas di Eropa, dan turut mendorong berkembangnya gagasan bahwa fenomena alam dapat dijelaskan melalui hukum-hukum mekanika. Pemikiran mengenai ruang yang dipenuhi oleh medium bergerak juga memengaruhi lahirnya konsep ether dalam fisika klasik. Meskipun mampu menjelaskan gerak planet secara kualitatif, teori pusaran Descartes menghadapi berbagai kesulitan ketika dibandingkan dengan hasil pengamatan astronomi yang semakin teliti. Model tersebut tidak mampu menjelaskan lintasan planet secara akurat, gerak komet yang melintasi berbagai arah, maupun hubungan kuantitatif antara jarak planet dan periode orbit, sebagaimana dirumuskan dalam hukum-hukum Kepler. Pada akhir abad ke-17, Isaac Newton memperkenalkan hukum gravitasi universal, yang menunjukkan bahwa setiap benda bermassa saling tarik-menarik melalui gaya gravitasi. Teori Newton mampu menjelaskan gerak planet secara lebih sederhana, akurat, dan sesuai dengan pengamatan. Sejak saat itu, teori pusaran Descartes secara bertahap ditinggalkan dan digantikan oleh mekanika Newton. Menariknya, teori pusaran Descartes memiliki kemiripan konseptual dengan beberapa fenomena yang kini diamati pada angin matahari. Plasma angin matahari memang dapat membentuk struktur pusaran dan turbulensi akibat interaksi antara medan magnet dan aliran plasma. Namun, kemiripan tersebut hanya bersifat visual. Dalam teori Descartes, pusaran merupakan mekanisme utama yang menggerakkan seluruh planet mengelilingi matahari. Sebaliknya, pada angin matahari, pusaran hanyalah fenomena lokal yang muncul sebagai akibat dinamika plasma dan sama sekali tidak berperan dalam menentukan orbit planet. Dengan demikian, meskipun istilah vortex digunakan dalam kedua konteks tersebut, makna fisiknya sangat berbeda. Meskipun teori pusaran Descartes akhirnya ditinggalkan, satu gagasan tetap bertahan, yaitu keyakinan bahwa ruang antariksa tidak benar-benar kosong. Banyak ilmuwan masih beranggapan bahwa berbagai fenomena fisika memerlukan suatu medium, sebagai tempat terjadinya proses-proses alam. Seiring berkembangnya astronomi, perhatian para ilmuwan pun bergeser. Persoalan utama tidak lagi berfokus pada mekanisme gerak planet, melainkan pada upaya memahami hakikat cahaya, dan bagaimana cahaya dapat merambat melintasi ruang antariksa. Pergeseran inilah yang kemudian membuka babak baru dalam perkembangan fisika, dan mengantarkan pada lahirnya teori gelombang cahaya. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell menunjukkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat membangkitkan medan magnet, dan sebaliknya, medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat membangkitkan medan listrik. Kedua medan tersebut saling mempertahankan satu sama lain, sehingga membentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang. Berdasarkan persamaan yang dikembangkannya, Maxwell menghitung bahwa gelombang tersebut merambat dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik, sama dengan kecepatan cahaya yang telah diukur melalui berbagai eksperimen. Kesesuaian tersebut mengantarkan Maxwell pada kesimpulan yang sangat revolusioner, bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnet. Kesimpulan Maxwell membawa konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar menjelaskan hakikat cahaya. Cahaya tidak lagi dipandang sebagai fenomena optik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari fenomena elektromagnet yang terpadu. Teori Maxwell juga menunjukkan bahwa cahaya tanpa hanyalah salah satu bagian dari spektrum gelombang elektromagnet yang lebih luas, yang kemudian diketahui mencakup gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma. Keberhasilan teori ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam fisika klasik, karena mampu menjelaskan berbagai fenomena listrik, magnet, dan optik, melalui satu kerangka teori yang konsisten. Namun, keberhasilan tersebut sekaligus memunculkan persoalan baru. Pada pertengahan abad ke-19, seluruh gelombang yang dikenal selalu memerlukan medium untuk merambat. Gelombang suara memerlukan udara, gelombang di permukaan air memerlukan air, sedangkan gelombang pada tali memerlukan tali sebagai mediumnya. Oleh karena itu, para fisikawan menyimpulkan bahwa gelombang elektromagnet juga harus memiliki medium. Tanpa adanya medium, sangat sulit membayangkan bagaimana cahaya dapat merambat menembus ruang antariksa yang hampa. Untuk menjawab persoalan tersebut, para fisikawan mengusulkan keberadaan suatu medium hipotetis yang disebut ether luminifer. Istilah luminifer berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya, sedangkan ether mengacu pada medium yang dianggap memenuhi seluruh ruang alam semesta. Berbeda dengan quintessentia, Aristoteles maupun Newma, dalam filsafat Stoa yang lahir dari pemikiran filosofis, ether luminifer dikembangkan sebagai hipotesis fisika untuk menjelaskan bagaimana gelombang elektromagnet, termasuk cahaya, dapat merambat melalui ruang antariksa.
Agar sesuai dengan berbagai pengamatan astronomi, ether luminifer harus memiliki sifat-sifat yang sangat tidak biasa. Medium ini harus memenuhi seluruh ruang, termasuk ruang antar planet dan antar bintang, sehingga cahaya dapat merambat ke segala arah. Pada saat yang sama, ether harus sangat ringan, sehingga tidak menghambat gerak planet, komet, maupun benda langit lainnya, tetapi juga cukup kaku atau elastis, agar mampu menghantarkan gelombang elektromagnet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kombinasi sifat-sifat tersebut menimbulkan persoalan, karena tidak ada material yang diketahui memiliki karakteristik seperti itu. Meskipun terdengar aneh menurut pandangan modern, konsep ether luminifer pada masa itu dianggap sebagai kesimpulan yang logis. Hampir seluruh fisikawan meyakini bahwa setiap gelombang memerlukan medium untuk merambat, sedangkan teori Maxwell telah menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnet. Berdasarkan kedua gagasan tersebut, ether luminifer dipandang sebagai satu-satunya penjelasan yang mampu menjembatani pemahaman tersebut. Selama beberapa dekade, konsep ini diterima secara luas, dan menjadi bagian penting dalam teori elektromagnetisme serta optika klasik. Namun demikian, ether luminifer tetap merupakan sebuah hipotesis, karena belum pernah dibuktikan melalui pengamatan maupun eksperimen. Keadaan ini mendorong para fisikawan untuk mencari cara mendeteksi keberadaannya secara langsung. Apabila ether benar-benar memenuhi seluruh ruang, maka bumi yang bergerak mengelilingi matahari seharusnya terus bergerak menembus ether. Akibatnya, akan timbul aliran relatif yang dikenal sebagai angin ether. Keberadaan angin ether diperkirakan menyebabkan cahaya yang merambat searah gerak bumi memiliki kecepatan yang sedikit berbeda, dibandingkan cahaya yang merambat berlawanan arah. Perbedaan tersebut seharusnya dapat dideteksi melalui pengukuran yang sangat teliti. Untuk menguji dugaan tersebut, pada tahun 1887, Albert Michelson dan Edward Morley merancang sebuah interferometer dengan ketelitian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Cahaya dibagi menjadi dua berkas yang merambat pada arah saling tegak lurus, kemudian dipantulkan kembali dan digabungkan, sehingga menghasilkan pola interferensi. Jika bumi benar-benar bergerak menembus ether, salah satu berkas cahaya diperkirakan memerlukan waktu sedikit lebih lama dibandingkan berkas lainnya. Perbedaan waktu tempuh tersebut seharusnya menyebabkan pergeseran pola interferensi yang dapat diukur. Hasil eksperimen ternyata jauh berbeda dari yang diperkirakan. Michelson dan Morley tidak menemukan pergeseran pola interferensi yang menunjukkan adanya angin ether. Dengan kata lain, kecepatan cahaya terukur sama pada semua arah, meskipun bumi terus bergerak mengelilingi matahari. Temuan ini dikenal sebagai hasil nol, dan menjadi salah satu penemuan paling mengejutkan dalam sejarah fisika. Hasil nol tersebut menimbulkan persoalan serius bagi konsep ether luminifer. Jika ether benar-benar memenuhi seluruh ruang, angin ether seharusnya dapat dideteksi. Sebaliknya, apabila angin ether tidak terdeteksi, maka terdapat dua kemungkinan. Ether memang tidak ada atau pemahaman mengenai ruang, waktu, maupun sifat cahaya masih belum lengkap. Pada masa itu, sebagian besar fisikawan belum siap meninggalkan konsep ether, karena teori elektromagnetisme Maxwell telah terbukti sangat berhasil menjelaskan berbagai fenomena alam. Selama beberapa tahun setelah eksperimen Michelson-Morley, berbagai penjelasan diajukan untuk mempertahankan keberadaan ether, tetapi tidak ada yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Keadaan ini berlanjut hingga tahun 1905, ketika Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus. Einstein membangun teorinya berdasarkan dua postulat sederhana. Postulat pertama menyatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama bagi semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan tetap. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa selalu bernilai konstan bagi semua pengamat, tanpa bergantung pada gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Kedua postulat tersebut membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap cara memahami ruang dan waktu. Dalam teori relativitas khusus, gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk merambat. Cahaya dipandang sebagai osilasi medan listrik dan medan magnet, yang dapat merambat melalui ruang hampa tanpa memerlukan ether sebagai penghantar. Dengan demikian, hasil eksperimen Michelson-Morley memperoleh penjelasan yang sederhana, sekaligus menghilangkan kebutuhan akan konsep ether luminifer dalam fisika modern. Teori relativitas khusus menandai berakhirnya pencarian panjang mengenai medium yang dianggap mengisi ruang antariksa. Selama lebih dari 2000 tahun, manusia mengajukan berbagai konsep untuk menjelaskan ruang di antara benda-benda langit, mulai dari quintessentia Aristoteles, pneuma dalam filsafat Stoa, pusaran materi Descartes, hingga ether luminifer dalam fisika klasik. Seiring berkembangnya pengamatan, eksperimen, dan teori fisika, seluruh konsep tersebut secara bertahap ditinggalkan. Namun, berakhirnya konsep ether bukan berarti ruang antariksa benar-benar kosong. Berbagai pengamatan astronomi dan pengukuran langsung menggunakan satelit serta wahana antariksa menunjukkan bahwa ruang antariksa dipenuhi oleh plasma, medan magnet, partikel bermuatan,
dan berbagai bentuk radiasi yang terus berinteraksi secara dinamis. Dengan demikian, pencarian panjang mengenai medium antariksa tidak berakhir pada penemuan ether, melainkan pada pemahaman bahwa ruang antariksa merupakan lingkungan plasma yang dinamis. Perubahan cara pandang tersebut didukung oleh perkembangan fisika atom dan eksperimen pelepasan muatan listrik di dalam gas pada awal abad ke-20. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa gas yang dipanaskan hingga temperatur sangat tinggi, atau dikenai medan listrik yang kuat, dapat kehilangan sebagian elektronnya sehingga membentuk campuran ion dan elektron bebas. Keadaan materi inilah yang kemudian dikenal sebagai plasma. Penelitian mengenai plasma berawal dari eksperimen tabung pelepasan listrik pada akhir abad ke-19. Salah satu tokoh penting dalam penelitian tersebut adalah William Crookes yang mengamati bahwa gas bertekanan rendah yang dialiri arus listrik memperlihatkan sifat-sifat yang sangat berbeda dari gas biasa. Crookes bahkan menyebut keadaan tersebut sebagai radiant matter, karena dianggap sebagai bentuk materi baru yang belum dikenal sebelumnya. Meskipun penjelasannya belum sepenuhnya benar, eksperimen tersebut membuka jalan bagi berkembangnya fisika plasma. Istilah plasma baru diperkenalkan pada tahun 1928 oleh fisikawan Amerika, Irving Langmuir bersama Louis Tongs, ketika mempelajari pelepasan listrik di dalam gas terionisasi. Langmuir memilih istilah tersebut karena campuran ion dan elektron bebas dianggap membawa berbagai partikel bermuatan, sebagaimana plasma darah, membawa sel-sel darah ke seluruh tubuh. Sejak saat itu, istilah plasma digunakan untuk menyebut gas terionisasi yang mengandung ion dan elektron bebas, serta menunjukkan perilaku kolektif akibat interaksi elektromagnet. Seiring berkembangnya astronomi dan fisika atom, para ilmuwan menyadari bahwa plasma bukan sekadar fenomena yang dapat dibuat di laboratorium. Temperatur yang sangat tinggi di bintang-bintang menyebabkan sebagian besar atom mengalami ionisasi, sehingga materi penyusun bintang berada dalam keadaan plasma. Penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahwa nebula, medium antar bintang, medium antar galaksi, dan berbagai lingkungan antariksa lainnya didominasi oleh plasma. Dengan demikian, plasma merupakan bentuk materi yang paling melimpah di alam semesta. Penemuan plasma mengubah secara mendasar cara memahami ruang antariksa. Ruang antariksa tidak lagi dipandang sebagai ruang hampa ataupun medium hipotetis seperti ether, melainkan sebagai lingkungan yang dipenuhi oleh gas terionisasi, medan magnet, dan partikel bermuatan yang saling berinteraksi. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan cabang ilmu fisika plasma dan magnetohidrodinamika, sebagai dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena di atmosfer matahari, medium antar bintang, magnetosfer planet, dan lingkungan antariksa secara umum. Penemuan bahwa matahari tersusun atas plasma mengubah secara mendasar cara memahami aktivitas matahari. Berbeda dengan gas netral, plasma terdiri atas partikel-partikel bermuatan yang berinteraksi kuat dengan medan listrik dan medan magnet, sehingga perilakunya tidak lagi dapat dijelaskan menggunakan teori gas maupun mekanika fluida klasik. Fenomena seperti bintik matahari, prominensa, suar matahari, lontaran massa korona, dan angin matahari menunjukkan bahwa medan magnet memegang peranan penting dalam dinamika plasma. Oleh karena itu, diperlukan kerangka teori baru, yang menggabungkan dinamika fluida dengan elektromagnetisme. Pemahaman baru mengenai plasma juga mengubah cara memandang matahari. Matahari tidak lagi dianggap sekadar sebagai sumber cahaya dan panas, melainkan sebagai bola plasma raksasa, yang medan magnet dan dinamika partikelnya memengaruhi seluruh tata surya. Gagasan bahwa matahari secara terus-menerus melepaskan plasma ke ruang antariksa, kemudian dirumuskan secara matematis oleh Eugene Parker pada tahun 1958 melalui teori angin matahari, yang beberapa tahun kemudian dibuktikan melalui pengukuran langsung oleh wahana antariksa. Sebelum teori tersebut berkembang, para ilmuwan terlebih dahulu harus memahami hakikat materi penyusun matahari. Setelah plasma dikenali sebagai keadaan materi yang berbeda dari padat, cair, dan gas, muncul pertanyaan baru mengenai komposisi matahari dan bintang-bintang. Apakah keduanya hanya berupa gas yang sangat panas, ataukah tersusun atas plasma seperti yang dihasilkan di laboratorium? Menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah, karena bagian dalam matahari tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, para ilmuwan memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber informasi mengenai kondisi fisiknya. Terobosan penting datang melalui perkembangan spektroskopi, yaitu teknik yang mempelajari cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Ketika cahaya matahari diuraikan menggunakan prisma, tampak spektrum warna yang diselingi oleh ratusan garis gelap. Garis-garis tersebut pertama kali dipetakan secara sistematis oleh Joseph von Fraunhofer pada awal abad ke-19 dan kemudian dikenal sebagai garis Fraunhofer. Pada pertengahan abad ke-19, Gustav Kirchhoff dan Robert Bunsen menunjukkan bahwa setiap unsur kimia menghasilkan pola garis spektrum yang khas. Penemuan ini memungkinkan para astronom menentukan unsur-unsur penyusun matahari hanya melalui analisis terhadap cahaya yang dipancarkannya.
Meskipun spektroskopi berhasil mengidentifikasi berbagai unsur kimia di matahari, masih terdapat persoalan yang belum terpecahkan. Banyak garis spektrum tidak sesuai dengan kondisi laboratorium pada temperatur biasa. Penjelasan baru muncul pada awal abad ke-20 melalui penelitian Magnat Saha, yang mengembangkan teori ionisasi termal. Melalui persamaan Saha ditunjukkan bahwa, pada temperatur sangat tinggi, atom-atom akan kehilangan sebagian atau seluruh elektronnya sehingga berubah menjadi ion. Persamaan ini berhasil menjelaskan perubahan garis spektrum sesuai temperatur atmosfer matahari, dan menjadi salah satu landasan penting dalam astrofisika modern. Langkah besar berikutnya dicapai oleh Cecilia Payne pada tahun 1925. Dengan menerapkan teori ionisasi Saha pada spektrum bintang, Payne menunjukkan bahwa matahari didominasi oleh hidrogen dan helium, bukan oleh unsur-unsur berat sebagaimana yang sebelumnya diperkirakan. Kesimpulan tersebut pada awalnya diragukan, karena bertentangan dengan pandangan yang berlaku saat itu. Namun, berbagai penelitian berikutnya membuktikan bahwa hasil analisis Payne memang benar. Penemuan ini mengubah secara mendasar pemahaman mengenai komposisi matahari dan bintang-bintang. Temperatur di bagian dalam matahari mencapai jutaan Kelvin, sedangkan temperatur fotosfernya sekitar 5.800 derajat Kelvin. Pada temperatur setinggi ini, atom-atom hidrogen dan helium tidak lagi mampu mempertahankan seluruh elektronnya. Akibatnya, sebagian besar materi penyusun matahari berada dalam keadaan trionisasi, dan terdiri atas ion-ion positif serta elektron-elektron bebas. Keadaan materi seperti inilah yang disebut plasma. Berbeda dengan gas netral, plasma mampu menghantarkan arus listrik, berinteraksi kuat dengan medan magnet, dan menunjukkan berbagai perilaku kolektif yang tidak dimiliki oleh gas biasa. Penemuan bahwa matahari tersusun atas plasma mengubah secara mendasar cara memahami aktivitas matahari. Fenomena seperti bintik matahari, prominensa, suar matahari, lontaran massa korona, dan angin matahari, tidak lagi dapat dijelaskan hanya menggunakan teori gas biasa. Seluruh fenomena tersebut melibatkan interaksi yang erat antara plasma dan medan magnet. Oleh karena itu, para ilmuwan memerlukan kerangka teori baru yang mampu menggabungkan dinamika fluida dengan elektromagnetisme. Tonggak penting dalam pengembangan teori tersebut dicapai oleh fisikawan Swedia, Hannes Alfvén, pada awal dekade 1940-an. Alfvén menunjukkan bahwa plasma yang menghantarkan listrik dapat diperlakukan sebagai fluida yang berinteraksi dengan medan magnet. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai magnetohidrodinamika, yaitu cabang ilmu yang mempelajari dinamika fluida penghantar listrik di bawah pengaruh medan magnet. Melalui pendekatan ini, perilaku plasma dapat dijelaskan dengan menggunakan gabungan persamaan mekanika fluida dan persamaan elektromagnetisme Maxwell. Atas kontribusinya dalam mengembangkan magnetohidrodinamika dan fisika plasma, Alfvén dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1970. Salah satu prediksi terpenting dari teori Alfvén adalah adanya gelombang yang merambat sepanjang garis-garis medan magnet di dalam plasma. Gelombang ini kini dikenal sebagai gelombang Alfvén, berbeda dari gelombang bunyi maupun gelombang elektromagnet di ruang hampa, karena energinya ditransmisikan melalui osilasi plasma dan medan magnet secara bersamaan. Pada awalnya, keberadaan gelombang Alfvén masih diperdebatkan, tetapi pengamatan laboratorium, pengamatan matahari, dan pengukuran in situ oleh berbagai wahana antariksa, akhirnya membuktikan keberadaan gelombang tersebut. Saat ini, gelombang Alfvén dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam pemanasan korona dan percepatan angin matahari. Keberhasilan magnetohidrodinamika memungkinkan berbagai fenomena matahari dipahami secara lebih menyeluruh. Pembentukan bintik matahari, evolusi daerah aktif, rekoneksi magnetik, suar matahari, lontaran massa korona, hingga propagasi gelombang di atmosfer matahari, kini dapat dijelaskan dalam kerangka interaksi antara plasma dan medan magnet. Oleh karena itu, magnetohidrodinamika menjadi salah satu landasan utama fisika matahari dan fisika antariksa modern. Meskipun demikian, perkembangan magnetohidrodinamika juga mengungkap persoalan baru yang belum dapat dijelaskan. Selama bertahun-tahun, para astronom menganggap temperatur matahari akan terus menurun seiring bertambahnya jarak dari pusat matahari, karena sumber energi utama berada di inti. Akan tetapi, berbagai pengamatan menunjukkan bahwa lapisan terluar atmosfer matahari, yaitu korona, justru memiliki temperatur yang jauh lebih tinggi daripada fotosfer. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai problem pemanasan korona. Korona matahari hanya dapat diamati secara langsung ketika terjadi gerhana matahari total atau menggunakan koronagraf. Pada awal abad ke-20, para astronom menemukan sejumlah garis emisi yang tidak dapat diidentifikasi, sehingga
semula diduga berasal dari unsur baru yang dinamai koronium. Namun, pada dekade 1940-an, Bengt Edlund menunjukkan bahwa garis-garis tersebut sebenarnya berasal dari atom besi, kalsium, dan nikel, yang telah kehilangan banyak elektron akibat temperatur yang sangat tinggi. Penemuan ini membuktikan bahwa temperatur korona mencapai lebih dari 1 juta derajat Kelvin, jauh melampaui temperatur fotosfer yang hanya sekitar 5.800 derajat Kelvin. Penemuan bahwa temperatur korona matahari mencapai lebih dari 1 juta Kelvin, menimbulkan salah satu paradoks terbesar dalam fisika matahari. Secara intuitif, temperatur suatu benda seharusnya semakin rendah ketika menjauh dari sumber energinya. Pada matahari, energi dihasilkan melalui reaksi fusi nuklir di inti, kemudian mengalir keluar hingga mencapai fotosfer yang bertemperatur sekitar 5.800 derajat Kelvin. Oleh karena itu, lapisan atmosfer di atas fotosfer semestinya memiliki temperatur yang semakin rendah. Akan tetapi, pengamatan justru menunjukkan bahwa temperatur meningkat secara tajam ketika memasuki korona. Dengan demikian, lapisan atmosfer yang lebih jauh dari sumber energi ternyata jauh lebih panas daripada permukaan matahari. Penjelasan menggunakan perpindahan panas secara konduksi maupun radiasi tidak mampu menerangkan fenomena tersebut. Kedua mekanisme itu cenderung memindahkan energi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin, sehingga tidak dapat menjelaskan kenaikan temperatur yang sangat besar di korona. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada mekanisme tambahan yang secara terus-menerus memasok energi ke atmosfer luar matahari. Hingga saat ini, dua mekanisme yang paling banyak diteliti adalah disipasi gelombang magnetohidrodinamika, terutama gelombang Alfvén serta pelepasan energi melalui rekoneksi magnetik. Meskipun demikian, kontribusi relatif kedua mekanisme tersebut masih menjadi topik penelitian aktif. Temperatur korona yang mencapai jutaan derajat Kelvin tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai sumber energinya, tetapi juga membawa konsekuensi penting terhadap dinamika plasma. Pada temperatur setinggi itu, partikel-partikel plasma memiliki energi kinetik dan tekanan termal yang sangat besar. Tekanan ini mendorong plasma menjauhi matahari, sedangkan gravitasi berusaha mempertahankannya tetap berada di dekat permukaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah atmosfer korona dapat berada dalam keadaan setimbang? Ataukah tekanan termalnya cukup besar sehingga plasma harus terus mengembang ke ruang antariksa? Sebelum jawaban terhadap pertanyaan tersebut ditemukan, alam telah lebih dahulu memberikan petunjuk mengenai adanya sesuatu yang terus mengalir keluar dari matahari. Petunjuk tersebut berasal dari pengamatan terhadap komet. Sejak lama, para astronom mengetahui bahwa ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari, tidak bergantung pada arah gerak komet. Baik ketika komet mendekati maupun menjauhi matahari, arah ekornya tetap berada pada sisi yang berlawanan dari matahari. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat suatu pengaruh yang secara terus-menerus bekerja dari matahari menuju ruang antar planet. Pada awalnya, fenomena tersebut diduga disebabkan oleh tekanan radiasi cahaya matahari. Penjelasan ini memang mampu menerangkan perilaku ekor debu, tetapi gagal menjelaskan karakteristik ekor ion yang selalu lebih lurus, lebih sempit, dan hampir tepat mengarah menjauhi matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai menduga bahwa ruang antar planet dipengaruhi oleh mekanisme lain yang belum diketahui. Pada tahun 1951, astrofisikawan Jerman, Ludwig Biermann, mengajukan penjelasan baru berdasarkan pengamatan terhadap ekor ion komet. Biermann menunjukkan bahwa tekanan radiasi matahari tidak cukup kuat untuk menjelaskan bentuk maupun arah ekor ion yang diamati. Ia kemudian mengusulkan bahwa matahari secara terus-menerus memancarkan aliran partikel bermuatan ke ruang antar planet. Ketika aliran partikel tersebut bertumbukan dengan ion-ion yang dilepaskan komet, ion-ion tersebut terdorong menjauhi matahari, sehingga membentuk ekor ion yang selalu mengarah ke sisi berlawanan dari matahari. Hipotesis Biermann menjadi salah satu bukti tidak langsung pertama, bahwa matahari memancarkan aliran partikel ke ruang antar planet. Akan tetapi, hipotesis tersebut belum mampu menjelaskan mengapa aliran partikel tersebut harus terbentuk, maupun mekanisme fisika yang menghasilkannya. Penjelasan teoritis mengenai asal-usul aliran tersebut baru diberikan beberapa tahun kemudian, oleh Eugene Parker. Pada tahun 1958, fisikawan Amerika, Eugene Parker, mengajukan teori yang pada saat itu dianggap sangat revolusioner. Berangkat dari kenyataan bahwa korona matahari merupakan plasma bertemperatur lebih dari 1 juta Kelvin, Parker menunjukkan melalui analisis hidrodinamika bahwa atmosfer luar matahari tidak mungkin berada dalam keadaan statis. Temperatur korona yang sangat tinggi menghasilkan gradien tekanan plasma, yaitu perbedaan tekanan antara korona bagian bawah dan bagian luar. Gradien tekanan tersebut terus mendorong plasma menjauhi matahari,
sedangkan gravitasi berusaha menariknya kembali. Parker menunjukkan bahwa tidak ada solusi kesetimbangan yang mampu mempertahankan corona tetap diam dalam jangka panjang. Sebaliknya, corona harus mengembang secara terus-menerus, sehingga menghasilkan aliran plasma kontinu dari matahari ke ruang antariksa yang kemudian dikenal sebagai angin matahari. Untuk membuktikan gagasannya, Parker membangun model matematis dengan menganggap corona sebagai fluida yang mengembang secara radial dari matahari. Model tersebut didasarkan pada persamaan kekekalan massa, persamaan momentum, dan persamaan keadaan gas, dengan mempertimbangkan pengaruh gravitasi matahari terhadap plasma corona. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya terdapat satu solusi fisik yang memungkinkan aliran plasma berubah secara mulus, dari kecepatan subsonik di dekat matahari menjadi kecepatan supersonik pada jarak yang lebih jauh. Solusi unik tersebut kemudian dikenal sebagai solusi Parker. Melalui solusi tersebut, Parker menunjukkan bahwa angin matahari bukan merupakan fenomena sesaat ataupun gangguan yang muncul sewaktu-waktu, melainkan konsekuensi langsung dari sifat fisik corona yang sangat panas. Ketika pertama kali diajukan, teori Parker menuai banyak keraguan di kalangan ilmuwan. Pada masa itu, pandangan yang umum diterima masih menganggap ruang antar planet hampir kosong, dan atmosfer matahari berada dalam keadaan mendekati statis. Gagasan bahwa matahari secara terus-menerus melepaskan plasma hingga memenuhi seluruh tata surya dianggap terlalu radikal. Bahkan, naskah asli Parker sempat ditolak oleh salah satu penelah jurnal, karena dinilai bertentangan dengan pemahaman yang berlaku saat itu. Namun, Subramanyan Chandrasekhar, yang saat itu menjabat sebagai editor di Astrophysical Journal, menilai bahwa analisis matematis Parker disusun secara benar, meskipun menghasilkan kesimpulan yang kontroversial. Berdasarkan penilaian tersebut, Chandrasekhar memutuskan untuk tetap menerbitkan makalah Parker, sehingga teori tersebut dapat diuji melalui pengamatan pada tahun-tahun berikutnya. Teori Parker mengubah secara mendasar cara memahami hubungan antara matahari dan ruang antar planet. Parker menunjukkan bahwa corona matahari yang sangat panas tidak mungkin berada dalam keadaan statis, tetapi harus terus mengembang ke ruang antariksa, sehingga menghasilkan aliran plasma yang berkesinambungan. Gagasan tersebut juga menjadi dasar bagi konsep heliosfer, yaitu gelembung plasma raksasa yang dibentuk oleh angin matahari dan menyelimuti seluruh tata surya. Meskipun dibangun di atas dasar fisika yang kuat, teori ini pada saat itu masih berupa prediksi matematis yang menunggu pembuktian melalui pengamatan langsung. Pembuktian tersebut memerlukan pengukuran in situ, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di ruang antar planet. Pada akhir dekade 1950-an, perkembangan teknologi antariksa memungkinkan wahana membawa berbagai instrumen ilmiah keluar dari lingkungan bumi. Kesempatan untuk menguji teori Parker akhirnya datang pada tahun 1962 melalui misi Mariner 2, wahana antariksa milik NASA, yang diluncurkan menuju Venus. Meskipun tujuan utamanya adalah mempelajari Venus, Mariner 2 juga dirancang untuk mengukur kondisi fisik ruang antar planet selama perjalanan. Mariner 2 membawa berbagai instrumen untuk mengukur plasma, partikel bermuatan, medan magnet antar planet, serta parameter lingkungan antariksa lainnya. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan memperoleh data langsung mengenai kondisi ruang antar planet, bukan hanya menafsirkannya melalui pengamatan astronomi dari bumi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ruang antar planet dipenuhi oleh aliran plasma yang berasal dari matahari, dan bergerak secara terus-menerus dengan kecepatan beberapa ratus kilometer per detik. Selain membawa proton dan elektron, aliran tersebut juga mengangkut medan magnet matahari hingga jauh melampaui orbit planet-planet. Hasil pengukuran Mariner 2 sangat sesuai dengan prediksi Eugene Parker mengenai ekspansi korona matahari. Untuk pertama kalinya, keberadaan angin matahari memperoleh bukti observasional langsung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa korona matahari memang terus mengembang ke ruang antariksa, dan bahwa ruang antar planet merupakan lingkungan plasma yang dinamis, bukan ruang yang hampir kosong sebagaimana pernah diperkirakan. Dengan demikian, prediksi teoritis Parker yang sebelumnya dipandang kontroversial, akhirnya memperoleh dukungan observasional yang kuat. Konfirmasi oleh Mariner 2 menandai lahirnya era baru dalam fisika antariksa. Sejak saat itu, angin matahari tidak lagi dipandang sebagai hipotesis, melainkan sebagai fenomena fisik yang dapat diukur secara langsung. Penemuan tersebut menjadi landasan bagi berkembangnya penelitian mengenai heliosfer, cuaca antariksa, serta interaksi angin matahari dengan magnetosfer dan ionosfer planet. Berbagai misi antariksa berikutnya, seperti Helios, Ulysses, ACE, WIND, Stereo, Parker Solar Probe, dan Solar Orbiter, kemudian memperluas pemahaman mengenai struktur, dinamika, dan evolusi angin matahari. Perjalanan panjang untuk memahami ruang antariksa menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang melalui pengamatan, pemikiran kritis, dan pengujian terhadap setiap gagasan. Selama lebih dari 2 milenium,
Manusia mengajukan berbagai konsep untuk menjelaskan apa yang mengisi ruang di antara benda-benda langit, mulai dari quintessentia yang dikemukakan Aristoteles, pneuma dalam filsafat Stoa, pusara materi oleh Descartes, hingga ether luminifer dalam fisika klasik. Seiring berkembangnya pengamatan, eksperimen, dan teori fisika, seluruh konsep tersebut secara bertahap ditinggalkan ketika tidak lagi sesuai dengan bukti ilmiah. Pemahaman modern menunjukkan bahwa ruang antariksa bukan diisi oleh medium hipotetis, melainkan oleh plasma, medan magnet, radiasi elektromagnet, dan partikel-partikel bermuatan yang terus berinteraksi secara dinamis. Pengukuran langsung oleh wahana antariksa membuktikan bahwa matahari secara terus-menerus melepaskan plasma ke seluruh tata surya dalam bentuk angin matahari. Pemahaman inilah yang menjadi landasan bagi lahirnya fisika matahari, fisika heliosfer, dan cuaca antariksa modern. Dengan berakhirnya perjalanan sejarah perkembangan gagasan tersebut, pembahasan selanjutnya akan beralih dari aspek historis menuju kajian fisika angin matahari itu sendiri. Fokus pembahasan tidak lagi pada bagaimana konsep tersebut ditemukan, melainkan pada sifat-sifat fisik, daerah sumber, mekanisme pembentukan, struktur, dinamika, serta peran angin matahari dalam membentuk lingkungan antariksa di seluruh tata surya dan memengaruhi bumi.